Di kisah mini biografi Pak Tirto Utomo dulu sudah kita bahas ya. Bagaimana riwayat Pak Tirto Utomo membangun bisnis aqua. Jadi susah payah bikin, niru dari Thailand, nyaris bangkrut, akhirnya nekat, harga dimahalin, malah sukses ya. Tahun 80-an konsumsi lokal sudah melampaui konsumsi orang-orang asing. Kemudian Aqua rajin kasih sponsor acara-acara olahraga, yaitu olahraga beneran dan bukan sekedar konyal-kanyil jogetan TikTok. Marketing dan iklan di TV pun digencarkan. Pasar menjadi teredukasi. Nanceplah merek Aqua. Kemudian dirintis juga galonan. Mulanya bukan pakai galon standar seperti yang kita kenal, tapi pakai model tangki es puter. Pelanggan pertamanya itu Citibank. Malah dirubung semut. Citibank protes, diganti galonan berbahan kaca atau gelas. Botol raksasanya itu ngambil dari tabung bekas cuka. Nyarinya di loakan. Pak Willy sampai ikut belusukan ke pasar-pasar loak, cari botol seperti itu, terus tutupnya beli di glodok lama. Satu-satu itu dicuci secara manual pakai air panas. Aromanya cukup menyengat, bikin pusing. Handlingnya itu agak ribet ya botol kaca. Tapi pernah suatu ketika dipesan 200 botol ke daerah Cilegon. Susah payah dibawain ke sana. Di sana bukannya untuk diminum, ternyata buat ngisi kolam renang. Gila ini orangnya, ngisi kolam renang. Untung bukan buat kolam ikan betok. Barulah tahun 1980-an, Aqua memperkenalkan galonan standar. Semula impor bahannya. Lama-lama untuk menekan kos, bikin pabrik galon sendiri tahun 1984 di Bekasi. Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Sekarang galon ini jadi tumpuan pendapatan utama. Bekasi difungsikan sebagai pabrik galon karena pembotolan Aqua pindah ke Sukabumi. Tidak lagi mengambil air dengan sumur bor, tapi mereka mengambil dari sumber mata air yang mengalir sendiri. Pesaing lokal pertama mereknya Oasis, sama dengan merek restorannya Pak Tirto. Sementara Aquanya sendiri tahun 84 itu mulai ekspansi pabrik ke Jawa Timur dan seterusnya. 85 mulai variatif dan pakai kemasan botol-botol plastik. Sekarang sudah menjadi macam-macam, banyak merek berusaha menyaingi Aqua, tapi di air galonan Aqua masih market leader yang nomor 1. Maret tahun 1990, Aqua go public. Kemudian tahun 98 muncul Danone dari Prancis, mulai masuk sebagai investor dan pemegang saham. Tahun 2001 Danone jadi mayoritas, keluarga pendiri tinggal 26%. Sejak itu sebetulnya Aqua pengen go private, tapi gagal-gagal terus. Dicoba dan dicoba lagi, September 2010 barulah Aqua berhasil go private dengan harga tender offer 500.000 per saham. Sekitar 2 kali lipat dari harga di bursa pada saat itu. Nilai total akuisisinya sekitar 358 miliar. Harga saham perdananya 7.500. Cuan gede itu buat siapapun yang pegang saham dari awal. Begitu ceritanya. Sekarang produksi Aqua sudah miliaran liter per tahun. Ekspor juga ke Singapura, Brunei, Malaysia. Pabriknya menyebar se-Indonesia, ada 20 lebih. Mereka juga bikin merek lain, Maison. Produk lain yang dipegang Danone, susu SGM. SGM ini sudah ada di Indonesia lebih dulu dari Aqua, yaitu sejak tahun 1965. Begitulah, tahun 1994
Pak Tirto Utomo meninggal dunia dalam usia sekitar 64 tahun. Belum terlalu sepuh, tapi karena banyak rokok, apa boleh buat. Walaupun beliau sudah meninggal, inovasinya dikenang Indonesia dan menjadi inspirasi bagi dunia wirausaha sampai sekarang. Begitu ceritanya. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran untuk sukses kita semua. Bisa direnungkan sendiri ya. Pertama nih misalnya, hijrah di jalan kebaikan. Itu satu pelajaran. Pak Tirto hijrah, Wonosobo ke Magelang, terus ke Semarang, terus ke Malang, Surabaya, Jakarta, Sumatera Utara. Adiknya juga disuruh magang ke Bangkok, dan seterusnya. Hijrah itu membuka pikiran dan wawasan. Dan biasanya yang hijrah lebih mendapat sukses, lebih mendapat keberkahan daripada yang males. Kedua, Pak Tirto juga punya persistensi yang terus-menerus. Kerja terus, Uber terus. Ngejar istri juga dibela-belain pindah kuliah ke Jakarta segala, ya kan. Bisnis juga udah tekor berbulan-bulan, gak langsung nyerah. Masih peras otak, rundingan. Punya semangat juang, punya militansi. Ada pelajaran lain lagi juga ya. Ide out of the box muncul dari celetukan. Di Aqua juga gitu. Ide menaikkan harga muncul dari celetukan. Kalau perusahaan mau inovatif, maka dia harus memberi ruang agar celetukan-celetukan liar seperti itu bisa terdengar sampai ke atas. Ini satu pelajaran inovasi yang kayaknya sepele tapi penting. Yang lain lagi kita lihat ya, bagaimana sih pembangunan Aqua itu awalnya dari apa? Awalnya dari nyontek. Kita udah punya video ya tentang pentingnya nyontek. Pak Tirto Utomo itu dan sekeluarganya menyontek dari Polaris Thailand. Daripada ngarang dari baru, nyontek saja kemudian dikembangkan. Ini juga salah satu kunci sukses bagaimana menguasai kapabilitas secara cepat dan nilainya tinggi. Lain lagi, dia membuka usaha dengan semangat ingin menjawab pain points-nya orang asing. Kalau nggak steril gampang sakit perut. Saya bikinin air bersih sehat, bukan dari awal niatnya pengen mengeduk cuan. Ada niat baik, ada cita-cita luhur. Secara bisnis ya, Aqua ini mengajarkan positioning, murah nggak laku, mahal malah laku. Satu jurus yang diterapkan oleh Pak Tirto dan kawan-kawan, trial and error. Ini sering disepelekan tapi sering jadi jalan menuju keberhasilan. Amat sering ya seumur hidup manusia dari kecil sampai tua, nemu setelan yang tepat itu memang berkat trial and error. Lainnya lagi ya, bisnis tertentu yang calon top markotop kadang di mata halayak masyarakat luas seperti tidak lazim, tidak umum. Karenanya pelakunya kadang disangka gila. Tapi hati-hati. Kalau kalian punya ide bisnis, terus dianggap gila oleh sekeliling, misalnya menggunakan amplas menjadi alat mandi, menggosok daki gitu, bisa saja bisnis kalian kalau ditekuni jos, tapi bisa juga kalian memang gila beneran. Jenius ya sama kentir, itu bedanya tipis. Lainnya lagi ya, barang biasa kalau dikemas, didistribusikan dan disajikan dengan apik, sering memang bisa jadi dagangan yang lumayan. Gula putih, gula biasa dikemas jadi gulaku, harga premium. Minyak goreng curah dikemas, dimerkin, harga premium. Air kemasan, terus teh juga ikut-ikut air, bahkan teh pahit itu bisa dikemas laku dijual. Bahkan ya udara yang kita hirup gratis sehari-hari kalau dikemas jangan-jangan bisa juga jadi dagangan yang dijual sama tukang balon. Pelajaran apa lagi? Coba yang bisa kita petik dari riwayat Pak Tirto dan Aqua, banyak lah ya. Silakan dituliskan di kolom komentar.
yaitu kolom komentar video ini, bukan video TikTok sebelah. Nyal kanyil itu kalau TikTok.